return of asset kita. Harusnya kan kalau kita bicara return of asset ideal kaitannya dengan laba ini Pak, dengan jumlah aset seperti itu, harusnya sumbangan BUMD ke laba ini Pak, yang menjadi laba harusnya bisa di kisaran 50-60 triliun Pak, tetapi baru sekitar 29,5 T. Artinya apa Pak? Kalau kita bicara aspek korporasinya BUMD-nya, karena BUMD ini juga sejatinya adalah korporasi, pasti di dalamnya kita katakanlah ada inefisiensi, gitu. Pasti Pak. Jadi kalau kita bicara terkait dengan aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap BUMD kita ini Pak, jauh dari kata ideal Pak. Tapi ya di awal ini ya mungkin saya memaklumi aja lah Pak. Karena seperti disampaikan oleh Kemendagri bahwa direktorat mengenai BUMD ini masih ditangani eselon 4 Pak. Jadi dengan unit yang kecil itu menangani ribuan BUMD, aset yang besar gitu, memang pasti kesulitan Pak. Apalagi sebenarnya core kompetensi dari Kemendagri banyak mengurusi terkait dengan politik dan administrasi pemerintahan daerah aja Pak. Bisnisnya mungkin kurang lah ya Pak ya, kurang kaitannya dengan ini. Tetapi mau nggak mau kan Undang-Undang Pemda kita kan mengamanatkan bahwa kita adalah pembina dan pengawas kaitannya dengan pemerintah daerah ini. Itu ya, sehingga Bu Wamen, saya berharap Bu Wamen di internal mendorong adanya revaluasi aset Bu, kaitannya dengan aset-aset BUMD ini. Saya tidak tahu yang Ibu laporkan di Komisi 2 ini, apakah jumlah dan nilai aset yang up to date Pak, up to date Bu, yang sebesar 1.170 triliun. Jangan-jangan bisa lebih besar dari 1.170 triliun. Nah karena Kemendagri punya instrumen namanya surat-surat edaran, SE. Mohon Bu bisa didorong mengenai revaluasi aset ini. Siapa tahu lebih besar dari ini Pak. Kita harus bisa melakukan optimalisasi. Setahu saya juga di retreat kepala-kepala daerah, Menkyu menyampaikan perlunya sumber pembiayaan inovatif Pak. Dan yang paling penting ada dua Bu, saya minta sebagai anggota Komisi 2, satu tadi menekan adanya inefisiensi tadi itu. Yang kedua adalah revaluasi aset terkait dengan BUMD. Pak, Bu, coba Ibu bayangkan, dan ini terbuka di media. Ada BUMD kita dimodali 5 miliar. Keuntungannya cuma 25 juta. Loh itu bisnis apa Pak? Dan itu katanya masih mending Pak. Ibu kalau ngasih UMKM di Jakarta, nggak usah 5 miliar. 20 juta, 10 juta aja suruh buat 2 gerobak buat pecel ayam itu udah sumbang ke Pemda itu Bu. Lebih dari 25 juta. Atau bagaimana Pemda buat konsorsium pedagang lele di Jakarta aja Pak. Biar pendapatannya 5 miliar itu kita coba kasih, kita test the water terkait dengan penggunaan uang negara itu. Masa cuma 25 juta modal 5 miliar. Nah itu yang saya bilang Pak. Ada juga, saya mengecek, sering baca itu kaitannya BUMD. Ada upah minimum provinsi, upah minimum daerah cuma 2-3 juta. Direktur BUMD gajinya 35 juta Pak. 5 bulan. Kerjanya nggak ada. Nagih piutang aja nggak bisa Pak, apalagi menyelesaikan utang gitu. Nah itu yang kenapa saya selalu ditanya pimpinan saya Pak Zul, kenapa dorong betul masalah BUMD ini? Ya karena saya lihat ada potensi yang seharusnya bisa kita maksimalkan pimpinan kaitannya dan ini. Dan serapan kalau Bapak Ibu lihat itu kan 154.609 pegawai Pak. Kalau BUMD kita bisa benahi ini Pak, dengan aset 1.170 triliun, bayangan saya kita bisa meningkatkan tenaga kerja dari sini bisa 300.000 sampai 500.000 Pak. Kaitannya dengan BUMD. Yang kedua Pak, saya misalnya masuk, saya nggak usah lah menyinggung BUMD lain Pak. BUMD perbankan kita nggak usah bicarakan lagi.
Semua untung Pak, dan Pemda yang menyetor modal itu Pak, semua senang. Kenapa Pak? Salah satu kelebihan dari BUMD perbankan kita, karena dia highly regulate Pak, diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jangan sampai Kemendagri juga merasa berperan besar di situ Pak. Itu justru pengawasan dan pembinaannya oleh otoritas jasa keuangan Pak. Gitu loh. Sehingga saya bersyukur misalnya ketika senang gitu loh, lihat Pak Tomsi Sekjen Kemendagri menjadi komisaris Bank Jabar gitu. Apakah ini bentuk sebagai pembinaan dan pengawasan langsung kepada BUMD? Intinya BUMD kita ini jangan kita lepas sama sekali Pak. Sebenarnya tadi mau ucapin selamat langsung ke Pak Tomsi Pak, cuma beliau nggak hadir. Mudah-mudahan di pembahasan BUMD berikutnya beliau bisa hadir supaya bisa memaparkan betul praktik bisnis BUMD ini Pak. Dan kita berharap besar